Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada lil mu'minina fid dunyal izzah lima jahadu haqqa jihadi fi a'la'i kalimatihil azizah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saat ini banyak di antara umat Islam yang merasa sudah menjadi orang Islam yang benar dengan hanya menjalankan sebagian ayat-ayat Al-Quran yang disukai. Namun apabila menemukan ayat-ayat yang menghalangi kehendaknya, mereka menyampingkan ayat tersebut dan membuat aturan sendiri yang sesuai dengan kehendaknya, namun bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Saat ini, banyak di antara umat Islam yang meragukan kebenaran Al-Quran sebagai aturan hidup. Mereka menolak Al-Quran sebagai sumber hukum dan memilih aturan sekuler sebagai aturan hidupnya. Dan bahkan saat ini banyak umat Islam yang mengaku beragama Islam dengan nama dan identitas Islam, tetapi tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Al-Quran hanya dijadikan sebagai pelengkap ritual keagamaan. Al-Quran hanya dijadikan sebagai pelengkap acara pernikahan. Al-Quran hanya dijadikan simbol dan hiasan yang menandakan keislamannya. Sementara perilakunya jauh dari cerminan pengamalan Al-Quran, jauh dari akhlak yang diajarkan Al-Quran. Kalau kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah anak-anak kita saat ini bisa membaca Al-Quran? Kalau mereka bisa membaca Al-Quran, apakah mereka secara rutin membacanya setiap hari? Apakah mereka mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Hendaknya menjadi pekerjaan rumah buat kita selaku orang tua untuk mencarikan jawabannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah tidak memerintahkan seseorang untuk berislam hanya dari satu sisi ibadahnya saja. Akan tetapi dari seluruh aspek kehidupan kita. Allah mewajibkan kepada kita umat Islam untuk mengambil seluruh dalam Al-Quran sebagai pedoman kita, tanpa ada yang dikecualikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata. Diwajibkan kita masuk ke dalam agama Islam secara totalitas. Bukan hanya sebatas pada pelaksanaan ibadah rutin saja seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Melainkan seluruh aspek dan perbuatan kita. Pola pikir kita harus memiliki pola pikir yang islami. Tidak pernah berburuk sangka pada Allah dan menyikapi segala apapun yang Allah ciptakan dan kehendaki atas kita pasti ada hikmah dan untuk kebaikan kita. Walaupun secara lahiriah itu tidak menguntungkan buat kita. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidaklah aku ciptakan semua ini sia-sia, kata Allah. Pandangan mata kita pandangan mata yang islami, yang hanya dipergunakan untuk beribadah dan melihat ayat-ayat yang menandakan kebesaran Allah di muka bumi ini. Kata Nabi dalam satu hadisnya,
Ainani la tamassuhuman naru ainum bakat min khasyatillah wa ainum batat tahrusu fi sabilillah. Ada dua macam mata yang tidak akan tersentuh api neraka di akhirat nanti. Mata yang menangis karena takutnya akan siksa Allah, dan mata yang dipergunakan semalaman untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan kita perkataan yang islami, yang keluar dari lisan kita kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir kepada Allah. Kalimat-kalimat yang bermanfaat bagi yang mengucapkan maupun bagi orang yang mendengarkan di sekitarnya. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya selalu mengucapkan kata-kata yang baik saja atau diam. Telinga kita dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat yang baik, atau kalimat-kalimat yang bermanfaat. Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladhina idza zukirallaha wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah mereka dengarkan dan menambah iman mereka, dan hanya kepada Allah lah mereka berserah diri. Demikian pula kaki tangan kita dipergunakan hanya untuk melakukan aktivitas yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rumah tangga kita rumah tangga yang islami, berekonomi kita dengan ekonomi yang islami, berbudaya kita dengan budaya yang islami. Termasuk dalam berpolitik, hendaknya berpolitik secara islami. Apabila kita telah melaksanakan Islam secara kafah, secara keseluruhan di semua sektor kehidupan kita, maka insya Allah kita dikatakan sebagai muslim yang sebenarnya. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.